Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran Fikih kelas 3 pada hari Selasa tanggal 20. Insyaallah hari ini adalah kita akan membahas tentang uji kompetensi di semester 1, ada di halaman 40. Dan anak bisa siapkan buku fikihnya. Sebelum mulai belajar selalu Ustadz Arifin ingatkan untuk senantiasa mengawali aktivitas dengan berdoa kepada Allah. Karena setiap aktivitas kalau diniatkan berdoa kepada Allah, insya Allah bernilai pahala. Jangan sampai sibuknya kita, capeknya kita mengerjakan, atau mungkin pusing dalam mengerjakan dan lain sebagainya, tapi tidak mendapat apa-apa selain capek. Nah, maka kalau dengan berdoa, insya Allah belajar kita meskipun nanti lelah, meskipun nanti agak sulit, tapi akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena setiap kerja keras kita, insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan, sehingga bisa mencukupi bekal kita sebelum besok kembali kepada Allah. Anak-anak sekalian, kita mulai dan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tolong sikap duduknya yang bagus, yang sholih dan sholihah. Salah satu adab dalam berdoa adalah sifat khusyuk. Bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai. Anak-anak sekalian, untuk kelas 3 khususnya pada mata pelajaran fikih di semester 1 ini kurang lebih ada 7 bab. 7 bab itu terdiri dari bab 1 keutamaan sholat berjamaah, bab 2 hukum sholat berjamaah, sampai dengan bab ke-7 tentang makmum masbuk. Kesemua bab ini alhamdulillah telah kita pelajari semua dan telah selesai. Insya Allah masih ada beberapa pertemuan sebelum kita ketemu dalam PAS, penilaian akhir semester 1, dan sisa waktu yang ada sampai dengan nanti PAS insya Allah akan kita gunakan untuk satu, mereview materi kembali, yang kedua untuk latihan soal, dan yang ketiga untuk tanya jawab. Jadi di antara materi-materi ini nanti insya Allah akan ada soal-soal evaluasi, akan ada pembahasan ulang untuk materi-materi yang mohon maaf mungkin dulu lupa atau agak sulit perlu diingat, dan yang ketiga adalah ada sesi tanya jawab. Jadi meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi anak-anak tetap punya kesempatan untuk bertanya kepada ustadz ustazah yang ada di sini. Nanti teknis untuk menyampaikan pertanyaannya insya Allah setelah pertemuan hari ini akan ada video lebih lanjut. Oke anak-anak sekalian, di antara 7 bab itu telah kita pelajari semua, dan untuk menutup akhir dari bab ini, dari bab ke-7 ini tentang makmum masbuk ya, pertemuan yang lalu telah kita bahas, adalah anak-anak nanti mengerjakan tugas evaluasi. Jadi pertemuan ini tidak lama, insya Allah singkat, karena ini pertemuan terakhir dari bab ke-7. Tugas evaluasinya adalah mengerjakan uji kompetensi semester 1. Ini juga termasuk latihan untuk menghadapi PAS, penilaian akhir semester 1, ada di halaman 40. Ada beberapa soal di sana yang terdiri dari materi-materi dari bab 1 sampai dengan bab 7. Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh di buku tulis fikih. Kemudian untuk waktunya perhatikan. Untuk waktunya itu tidak 1 hari. Ustadz Arifin berikan waktu sampai dengan hari Jumat. Sekarang masih hari Selasa kan? Masih ada Rabu, Kamis, Jumat, ada waktu 3 hari untuk mengerjakan. Jadi tidak harus 1 hari selesai karena latihannya cukup banyak dan semuanya uraian. Tolong kerjakan pelan-pelan, kemudian hasilnya difoto kirimkan ke Ustadz Arifin, kemudian waktunya maksimal adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat boleh ngirim, hari Kamis juga boleh ngirim, besok boleh ngirim, kalau hari ini kok selesai juga boleh ngirim. Nah, kemudian Ustadz Arifin akan sampaikan juga terkait dengan teknis pengumpulan tugas. Supaya apa? Supaya tugas yang masuk ke WA-nya Ustadz Arifin itu bisa rapi dan Ustadz Arifin tidak kesulitan dalam mencarinya. Maka setelah ini akan Ustadz Arifin tampilkan contoh cara pengumpulan tugas. Nah, Ustadz Arifin sampaikan tadi bahwasanya setelah ini Ustadz Arifin akan sampaikan teknis. Jadi anak-anak kalau di rumah sedang menyimak video ini, kemudian anak-anak bisa memberitahu orang tua. Jadi
orang tua juga perlu tahu, bapak ibunya dari anak-anak sekalian tentang teknis atau format pengumpulan tugasnya biar semuanya sama dan rapi. Supaya tidak ada tugas yang terlewat. Nanti kalau ada tugas yang terlewat, Ustadz Arifin kesulitan untuk mengecek karena ada beberapa tugas yang biasanya ada yang susulan. Nah, berikut adalah contoh. Ini adalah tugas dalam bentuk video. Misalnya video, silahkan yang pertama dikirim adalah videonya dulu. Nah, silakan dikirim videonya dulu. Kalau sudah dikirim videonya, ini bisa macam-macam. Kalau video ya dikumpulkan videonya, kalau foto dikumpulkan fotonya. Kalau misalnya biasanya foto dan video, rata-rata foto dan atau audio juga bisa dikirimkan. Jadi yang dikirim pertama adalah filenya dulu yang tugasnya. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya tulis, setelah dikirim bagian bawahnya tulis tugas nama mapelnya. Ini contoh Quran hadis ya. Kalau pelajaran ini berarti kan fikih, tulis tugas fikih episode berapa. Jadi Ustadz Arifin di YouTube itu selalu mencantumkan episode pertemuan. Jadi pertemuan fikih ini kalau tidak keliru masuk di pertemuan 14. Jadi anak-anak tulis tugas fikih episode 14. Supaya apa? Supaya Ustadz Arifin tahu. Oh, ini tugasnya Mas siapa kelas 3 Mas Azam. Ini untuk yang episode 13. Ini untuk yang episode 12. Oh, ini ternyata 14 gitu. Jadi, tolong episodenya jangan sampai tertinggal. Ini tugas di episode berapa. Kemudian bagian bawahnya tuliskan nama lengkap, bukan nama panggilan ya. Jadi ditulis nama lengkap. Ditulis misalnya ini ada Delisha Salsabila Darajat. Ditulis nama lengkap. Jangan ditulis nama panggilan karena Ustadz Arifin kadang mencari menggunakan abjad bagian depannya. Karena ada banyak kolom namanya. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk mencantumkan kelasnya. Jelas ya, insya Allah ada kelas 3A dan kelas 3B. Seperti itu anak-anak sekalian, untuk video ini nanti bisa diperlihatkan ke Bapak Ibu, terutama yang bagian ini penjelasan tentang tugas, supaya Bapak Ibu dalam membantu anak mengumpulkan tugas tidak keliru. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan kita saya kira singkat cukup sampai di sini. Alhamdulillah semua materi telah selesai. Kita latihan evaluasi. Setelah ini kita akan bahas dan ada pertanyaan-pertanyaan lain insya Allah akan kita bahas. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama untuk doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.